Swastiastu, Om Awiginam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Suah. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu pada hari ini. Saya Nikade Pusmawati akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan dalam perbincangan hangat dengan tema Yajna. Di studio telah hadir narasumber kita yaitu Bapak Iwayan Sudiana SAG MSI. Beliau adalah Ketua PHDI Provinsi Sulawesi Tengah sekaligus Ketua Kelompok Penyuluh Agama Hindu Provinsi Sulawesi Tengah. Om Swastiastu Bapak. Om Swastiastu. Bagaimana kabarnya Pak? Baik, sehat. Baik pemirsa, di studio juga telah hadir 2 orang siswi UWP Wiradharma Palu, yaitu Saudari Melan dan Dwi Ratna yang akan membawakan sloka. Om Swastiastu Dwi Ratna, Om Swastiastu Melan. Swastiastu. Pemirsa, sebelum kita berbincang pada hari ini, mari kita dengarkan lantunan sloka yang akan dibawakan oleh Melan dan Dwi Ratna. Sarasa Muscaya, Sloka 94. Yang artinya keserakahan akan milik orang lain tidak membawa kegembiraan, baik di sini maupun di sana setelahnya. Orang hendaknya mencari kegembiraan dengan melepaskan keserakahan. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu yang berbahagia. Selanjutnya langsung saja kita berbincang dengan narasumber tentang tema yang telah saya sebutkan tadi. Baik Bapak, bisa Bapak jelaskan kepada pemirsa apa itu Yajna? Oke, baiklah pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang kami banggakan dan khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada. Berkaitan dengan topik yang akan kita bicarakan pada hari ini, perlu kami sampaikan bahwa sebelum kita memahami tentang Yajna, perlu juga kita pahami namanya Tri Kerangka dalam agama Hindu yang harus menjadi acuan kita dalam melaksanakan keagamaan. Adapun Tri Kerangka agama Hindu itu ada namanya Tatwa atau filsafat, yang kedua ada namanya susila atau etika, dan yang ketiga namanya upacara atau aktivitas keagamaan. Nah, 3 hal inilah yang menjadi kerangka agama Hindu yang diumpamakan seperti telur. Ada cangkangnya, ada putihnya, ada kuningnya.
Maka konsep beragama Hindu seperti telur tersebut, disebut dengan teri kerang keagama Hindu. Nah, dalam praktek keagamaan sebagai umat Hindu, maka kita diwajibkan namanya melaksanakan yadnya. Nah, yadnya ini menjadi acuan kita sebagai umat Hindu untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan ketenangan. Disebut dengan ajaran Hindu, disebut dengan Moksartam, Jagat Ita, Yaca Iti Dharma. Untuk mencapai kebahagiaan ini, maka yadnya ini tidak boleh kita abaikan, tidak boleh kita lupakan. Nah, apa itu yadnya? Ini yang perlu dipahami sebagai umat Hindu, bahwa yadnya itu dalam urat kata bersumber dari kata yad yang artinya korban. Maka dalam pemahaman filosofi agama Hindu, yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas, yang dilakukan oleh umat Hindu tanpa pamrih. Ini penting harus dipahami. Nah, korban suci dalam artian kita sebagai umat Hindu adalah kita melaksanakan aktivitas kehidupan kita di dunia ini, maka lakukanlah segala aktivitas kita ini dengan tujuan yang utama adalah untuk Tuhan. Tiada yang lain, tujuan kita bekerja adalah untuk kepentingan bagaimana kita bisa sujud dan bakti pada Tuhan. Nah, dalam konsep yadnya itu ada sebenarnya tingkatan-tingkatan yadnya. Ada namanya yadnya tingkat utama, ada yadnya tingkat madya, dan yadnya tingkat nista. Nah, dalam praktek keagamaan Hindu di lapangan pun ketiga tingkatan ini dibagi lagi. Maka untuk melaksanakan yadnya, terutama yadnya dalam bentuk upakara, keagamaan umat Hindu itu ada 9 jenis tingkatan yadnya yang bisa dipisahkan sesuai dengan kondisi dan keadaan kita masing-masing. Maka kalau berbicara yadnya sebagai umat Hindu, tidak ada yadnya itu yang membebankan, tidak ada yadnya itu yang memberatkan umat Hindu, karena yadnya itu dilaksanakan sesuai dengan kondisi kita masing-masing. Ini perlu dipahami sebagai umat Hindu. Maka yadnya itu pun dibagi menjadi 9. Ada namanya utamaning utama, ada namanya madyaning utama, ada namanya nistaning utama. Itu 3. Yang kedua, yang madya pun ada madyaning utama, madyaning madya, madyaning nista. Dan yang berikutnya ada nista, tingkat yang nista yang ketiga tadi, ada nistaning utama, nistaning madya, nistaning nista. Nah, ini tingkatan-tingkatan 9 tingkatan yadnya dalam konteks upakara kegiatan keagamaan Hindu yang disesuaikan dengan keadaan kita masing-masing. Maka perlu kami sampaikan kepada seluruh umat Hindu, jangan pernah ada pemahaman dalam diri kita beryadnya adalah sebuah paksaan. Beryadnya adalah sebuah beban. Karena dalam ajaran Hindu, yadnya adalah korban suci yang tulus ikhlas. Laksanakanlah yadnya itu dengan kondisi kita yang ada, dengan tulus ikhlas. Kalau kita menganggap yadnya itu adalah sebuah beban, berarti yadnya itu udah nggak tulus. Ini penting. Nah, perlu juga dipahami yadnya ini tidak sebatas-batas seperti kegiatan keagamaan, seperti upacara keagamaan. Maka berbicara yadnya, berbicara korban suci yang tulus ikhlas, sebenarnya itu pemahamannya sangat luas. Kita membantu orang dengan tenaga pun itu yadnya, tapi dengan motif adalah tulus ikhlas. Kita membantu orang dengan memberikan pemahaman ajaran keagamaan, misalnya ajaran kebenaran, itu juga yadnya. Yadnya berupa pengetahuan. Kita memberikan dana punyo dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan, misalnya, atau membantu materi kepada orang yang membutuhkan, itu juga yadnya. Artinya apa? Yadnya ini adalah sebuah konsep dalam agama Hindu, sebuah perilaku, sebuah tindakan yang kita lakukan dengan tulus ikhlas, dengan tujuan utama kita kepada Tuhan. Tiada motif apa-apa. Nah, inilah yang menjadi hal harus dipahami oleh umat Hindu. Mari kita laksanakan yadnya kita masing-masing dalam kehidupan kita, dimanapun kita bekerja, swadharma kita sebagai umat Hindu, kita laksanakan pekerjaan itu dengan tulus ikhlas. Jangan sekali-sekali motif uang yang harus kita jadikan target seperti itu. Itulah yang disebut dengan yadnya. Baik Pak, seperti yang tadi Bapak jelaskan, yadnya itu kan korban suci yang tulus ikhlas. Lalu apa sih landasan dasar dalam melaksanakan yadnya ini? Ya, betul. Untuk agar lebih paham kita tentang kenapa umat Hindu harus melaksanakan yadnya, apa dasar hukumnya. Nah, itu perlu juga dipahami sebagai umat Hindu, bahwa dasar hukum atau dasar pelaksanaan yadnya dalam agama Hindu ada dijelaskan dalam sastra Hindu adalah disebabkan atau didasari oleh 3 hutang yang dimiliki oleh umat Hindu dari sejak lahir. Maka disebut dengan trirenam. Maka kenapa kita harus melaksanakan yadnya dalam agama Hindu? Karena hidup kita ini dari sejak lahir, dijelaskan dalam ajaran Hindu adalah kita sudah punya hutang. Ada disebut dengan trirenam. Yang pertama adalah dewa renam, utang kepada Ida Sing Dwasa Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua ada disebut dengan resi renam, utang kepada para guru, para resi, kepada orang-orang suci kita yang terdahulu. Yang ketiga ada disebut dengan fitra renam, utang kepada para leluhur kita. Nah, 3 hutang inilah yang menyebabkan umat Hindu harus melaksanakan yadnya. Karena apa? Yadnya ini adalah sebagai dasar kita untuk meringankan beban hutang kita kepada yang 3 tadi. Maka sebagai umat Hindu,
untuk meringankan beban hutang kita kepada Tuhan, hutang kita kepada para resi, hutang kita pada leluhur, maka laksanakanlah yadnya atau swadharma yang kita lakukan dalam kehidupan kita ini dengan tulus ikhlas. Nah, ini yang menjadi dasar hukum dari pelaksanaan yadnya yang harus dipahami oleh umat Hindu. Nah, itu. Kalau muncul pertanyaan, Pak, kenapa kita punya hutang kepada Tuhan? Nah, kan ada pertanyaan seperti itu. Ya. Kalau kita menyadari hidup menjadi manusia, kita memang punya hutang kepada Tuhan. Kita yakin bahwa apa yang ada di dunia ini adalah diciptakan oleh Beliau. Kita nikmati dalam kehidupan kita untuk kita makan sayur-sayuran dan kita memanfaatkan fasilitas kehidupan kita. Itu semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, kalau sekarang kita menggunakan ciptaan Tuhan itu untuk kehidupan kita tanpa kita Memberikan. bersyukur sama Beliau, tanpa kita permisi sama Beliau, itu kan sama dengan artinya kita makan dosa. Nah, ini dijelaskan dalam agama Hindu, maka apapun yang kita nikmati di dunia itulah bersumber dari Tuhan. Maka wajib kita harus melaksanakan yadnya. Maka itu yang menjadi dasar umat Hindu kenapa harus melaksanakan yadnya. Karena kita memang sebagai umat Hindu diciptakan oleh Tuhan dan kita telah memanfaatkan fasilitas yang diciptakan oleh Tuhan sendiri. Nah, seperti itu contohnya kenapa kita punya hutang kepada Tuhan. Nah, itu yang harus perlu dipahami. Maka wajiblah kita melaksanakan yadnya. Nah, sama juga kita punya hutang kepada resi, kepada orang-orang suci kita. Kenapa kita punya hutang dijelaskan sebagai umat Hindu kepada resi, pada guru-guru kita yang terdahulu? Karena dalam konteks Hindu, ajaran-ajaran suci agama Hindu yang diturunkan oleh Tuhan, yang diterima oleh para maharesi, yang kita gunakan dalam kehidupan kita sekarang sebagai tuntunan pelaksanaan kehidupan kita sehari-hari. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Nah, itulah sebenarnya harus kita sadari. Tanpa Beliau kita mungkin tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Maka dengan ajaran-ajaran suci Beliau lah kita ini bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, dan kita bisa mencapai namanya kebahagiaan. Maka tanpa perantara dari orang suci kita tidak tahu mana ajaran-ajaran yang benar, mana ajaran yang tidak benar. Inilah salah satu penyebabnya kenapa kita disebut punya utang kepada yaitu para resi atau orang-orang suci kita. Yang ketiga, pertanyaan misalnya muncul, kenapa kita punya utang kepada leluhur? Ya, jelas kalau kita menyadari sebagai umat Hindu, maka leluhur itulah yang menjadi sumber kita ini ada. Gitu. Leluhur inilah yang menyebabkan kita dilahirkan di dunia ini. Kalau berbicara hutang, leluhur itu ada dua. Itu ada namanya leluhur yang sudah meninggal, dalam Hindu disebut dengan Petaro Guru atau Pitaroyang. Ada leluhur kita yang masih hidup, yang kita lihat di dunia ini seperti orang tua, kakek, nenek, itu leluhur. Berarti itu leluhur juga itu, iya, Pak? itu leluhur kita yang masih ada di dunia ini ya, seperti orang tua kita. Nah, kenapa kita dianggap berutang sama Beliau? Karena Beliau lah sebagai perantara dari Tuhan, sehingga kita ini ada. Nah, kalau berbicara utang, mungkin kalau berbicara utang uang, kita nggak bisa hitung dengan uang. Dan utang kita kepada leluhur kita itu bukan punya utang uang, tapi utang budi. Boleh katakan utang nyawa. Nah, ini perlu dipahami oleh umat Hindu. Maka jangan sampai kita jadi umat Hindu tidak bakti sama leluhur seperti itu. Nah, inilah yang harus dipahami sebagai umat Hindu. Mari kita laksanakan yadnya sebagai dasar kita untuk meringankan beban-beban hutang kita dari 3 hutang yang tadi seperti itu. Oh iya, baik, Pak. Nah, berbicara tentang yadnya, kan ada yang disebut dengan pancayadnya itu. Apa sih sebenarnya, Pak, yang dimaksud dengan pancayadnya itu? Ya, benar. Dari yadnya tersebut yang bersumber dari 3 hutang tadi, maka dalam konteks ajaran Hindu, maka yadnya itu pun dikelompokkan menjadi 3. Oh, 3 ya, bagian. 3 bagian. Yang pertama ada namanya dewa yadnya, kedua ada namanya resi yadnya, ketiga ada namanya pitra yadnya, keempat ada namanya manusia yadnya, dan yang kelima ada namanya buta yadnya. Nah, inilah penjabaran umat Hindu di lapangan. Dari 3 hutang yang kita miliki menyebabkan kita wajib melaksanakan yadnya, maka yadnya yang harus kita lakukan di lapangan ini bisa dikelompokkan menjadi 5. Biar kita pahami, ada namanya panca yadnya. Panca itu 5, yadnya itu korban suci yang tulus ikhlas. Nah, ini harus dipahami sebagai umat Hindu. Maka yadnya itu sangat luas. Pelaksanaannya itu sangat luas sekali, tidak hanya sebatas melaksanakan upacara keagamaan saja, itu perlu dipahami. Maka yang disebut dengan panca yadnya ini yang harus dipraktekkan oleh umat Hindu dimanapun kita berada, sehingga benar-benar kita bisa mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan ketenangan, dan mampu meringankan yaitu beban-beban hutang yang memang kita miliki sejak lahir seperti dijelaskan tadi. Nah, ini harus dipahami oleh umat Hindu seperti itu. Nah, berbicara tentang pancayadnya itu, Pak, apa sih sebenarnya contoh pelaksanaan dari dewa yadnya itu? Oke, ya, pemirsa TPRI Sulawesi Tengah yang kami banggakan dan khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada,
Ya, seperti yang saya jelaskan tadi, yadnya itu dikelompokkan menjadi 5, yaitu yang pertama ada dewa yadnya, kedua ada resi yadnya, ketiga ada pitra yadnya, keempat ada manusia yadnya, kelima ada buta yadnya. Nah, pertanyaan Dek Puspa tadi, apa sih contoh pelaksanaan dari dewa yadnya? Nah, ini perlu dipahami oleh umat Hindu. Praktek pelaksanaan dewa yadnya ini sangat-sangat luas. Tidak sebatas sebuah upakara yang kita lakukan dalam lingkungan umat Hindu. Tapi yang perlu kita pahami yadnya korban suci yang tulus ikhlas yang kita lakukan kepada ide Sang Yang Widi Wasa, yang ditujukan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maka dewa yadnya ini prakteknya sangat banyak. Salah satu adalah kita laksanakan dengan selalu bersyukur kepada Tuhan, rajin sembahyang, sembahyang di rumah masing-masing, apakah sembahyang di Pura Agung Jagatnata yang ada di Kota Palu ini. Dan kedua ada melaksanakan upacara keagamaan, apakah upacara odalan di Merajan, di rumah sendiri. Termasuk juga nanti ada upacara ulang tahun Pura di sini tanggal 29, yaitu upacara odalan Pura Agung Jagatnata. Itu bagian dari pelaksanaan dewa yadnya. Termasuk juga pelaksanaan hari-hari suci keagamaan. Itu semua adalah praktek-praktek dari pelaksanaan dewa yadnya sebagai umat Hindu, agar kita dituntun untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang baik. Bagaimana kita meyakini bahwa semua yang ada ini adalah bersumber dari Tuhan. Maka syukurilah anugerah Tuhan ini dengan melaksanakan dewa yadnya tadi. Maka semua praktek-praktek keagamaan itulah praktek untuk mewujudkan rasa syukur kita sama Tuhan agar kita selalu diberikan petunjuk, diberikan petuntun sehingga bisa tercapai cita-cita kita sebagai umat Hindu, yaitu Moksartam Jagatita Yacaiti Dharma, seperti itu. Tadi kan Bapak ada menjelaskan itu tentang melaksanakan persembahyangan di rumah, di seandainya di Pura Jagatnata begitu kan. Lalu apa sih perbedaannya itu kita melaksanakan persembahyangan di rumah dengan di pura umum? Oke, berkaitan dengan tempat pemujaan, kadang-kala ada salah pemahaman. Iya, betul. Tempat sembahyang di rumah itu, di rumah masing-masing itu disamakan dengan pura. Itu berbeda. Ya, kalau namanya pura, itu adalah sebuah tempat pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dilaksanakan oleh seluruh umat Hindu, dimanapun dia berada. Misalnya ada di lingkungan Kota Palu, ada Pura Jagatnata. Ada di lingkungan desa, ada Pura Eko Kayangan apa namanya, ada Pura Trikayangan, segala macam. Itu tempat pemujaan yang dilaksanakan pemujaan secara bersama-sama. Itu namanya pura. Umum berarti Ya, Pak, umum. Itu siapapun bisa sembahyang di pura. Itu. Yang penting agama Hindu. Tapi kalau tempat pemujaan di rumah masing-masing itu namanya merajan atau namanya sanggah. Itu berbeda dengan pura. Nah, kalau merajan yang di rumah, kalau kita lihat di manapun umat Hindu, kadang-kala ada tempat-tempat pemujaan yang dibuat. Itu adalah tempat pemujaan keluarga dan khusus keluarga itu yang menggunakan. Tidak boleh digunakan umum. Ini bedanya. Makanya kalau di rumah itu adalah pemujaan khusus keluarga, sedangkan kalau di lingkungan masyarakat itu namanya pura yang memang digunakan untuk pemujaan bersama. Dan juga bangunan-bangunnya pun ada perbedaan. Nah, kalau pemujaan di tempat umum seperti pura itu yang lebih utamalah padmosanonya, pemujaan kepada Ido Sang Yang Widi Wasanya dalam manifestasi beliau sebagai Tuhan. Tapi kalau di rumah masing-masing itu namanya merajan. Itu ada beberapa bangunan rumah ibadah yang dibangun. Ada namanya Padmosari untuk memuja Tuhan, ada juga di samanya Sanggah Kemulan untuk memuja leluhur. Bahkan ada di rumah itu juga ada satu bangunan biasanya di pojok rumah itu dibuat sebagai ada namanya penunggun karang. Boleh katakan penjaga lingkungan perumahan kita. Kalau bahasa sederhananya satpam kalau kita secara nyata lihat. Tapi secara konsep agama, secara niskala, satpam penjaga keamanan, ketenangan rumah itu ada namanya merajan. Yaitu disebut merajan yang kita bangun di sudut rumah itu disebut dengan yaitu tugun karang. Nah, ini berbeda dengan ada yang di pura. Makanya perlu kami pahami kepada seluruh umat sedharma, umat Hindu, berbeda itu antara pura dengan merajan atau sanggah. Ya, sanggah itu sifatnya khusus untuk keluarga. Dan itu sudah ada bangunan standarisasinya, ada namanya taksu, ada namanya tugun karang, ada namanya sanggah kemulan, ada namanya padmosari seperti itu. Itu ada tatanannya. Dan itu hanya digunakan untuk lingkungan keluarga itu sendiri. Khusus keluarga berarti. Ya, sembahyang setiap hari 3 kali sebagai umat Hindu kan kita wajib dijelaskan. Maka untuk sembahyang 3 kali dengan keluarga lakukanlah sembahyang itu di rumah. Tapi kalau untuk di pura ini kan kita sembahyangnya setiap 15 hari sekali biasanya diwajibkan. Yaitu sembahyang hari purnama, sembahyang hari bulan mati atau tilem. Itu setiap 15 hari kita sembahyang bersama umat Hindu dimanapun kita berada itu di pura umum seperti itu. Ini perbedaannya. Tapi kalau di merajan ini yaitu kita sembahyang sehari-hari itu 3 kali yang kita lakukan di rumah gitu. Tapi kalau untuk di pura kan tidak mungkin kita
3 kali sehari, apalagi rumah jauh. Maka Betul umat sekali, Hindu Pak. melaksanakan persembahyangan ya setiap purnama tilem 15 hari sekali gitu. Untuk bersama-sama Pak ya. Iya. Baik Pak, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Hindu. Baik, sebelum kita melanjutkan perbincangan kita yang tertunda tadi, mari kita dengarkan pembacaan sloka yang dibawakan oleh Melan dan Dwi Ratna. Saya persilahkan. Sarasa Muscaya, Sloka 100. Ya Dina Syurmanos Yesus Kesamina Priti Wisama Nasihat Sekian manusia Keradamu yang artinya jika tidak ada memiliki kesabaran di antara orang-orang di dunia, tidak akan ada persaudaraan di antara mereka. Perselisihan muncul karena kemarahan. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, mari kita lanjutkan perbincangan kita dengan narasumber. Baik Bapak, seperti yang Bapak jelaskan tadi, yaitu tentang persembahyangan dan piodalan. Apa sih praktek Dewa Yatnya selain yang telah Bapak sebutkan tadi itu? Ya, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang kami muliakan dan umat Hindu dimanapun Anda berada yang kami banggakan. Selain yang saya sampaikan tadi tentang praktek pelaksanaan dari Dewa Yatnya adalah sembahyang rutin 3 kali sehari, melaksanakan persembahyangan di pura umum, melaksanakan persembahyangan yang di rumah, dan juga melaksanakan piodalan yaitu di pura umum, melaksanakan piodalan setiap 6 bulan di Merajan atau sangga masing-masing. Dan masih ada beberapa praktek pelaksanaan Dewa Yatnya yang harus dipahami oleh umat Hindu yang menjadi acuan kita dalam kehidupan kita di dalam beragama Hindu. Yang yaitu salah satu yang harus kami berikan penguatan praktek keagamaan kita yang disebut dengan Dewa Yatnya adalah melaksanakan hari suci keagamaan seperti itu. Hari suci keagamaan ini adalah sebagai wujud dari praktek pelaksanaan Dewa Yatnya sebenarnya. Kenapa seperti itu? Karena semua pelaksanaan hari suci keagamaan ini punya nilai filosofi. Bagaimana kita sebagai umat Hindu agar mengarahkan diri kita menjadi lebih baik.
Nah, seperti yang dijelaskan dalam agama Hindu, pelaksanaan hari suci keagamaan itu dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, yang dilaksanakan berdasarkan sasih, yaitu dilaksanakan setiap 1 tahun sekali, Iya. yang dilaksanakan berdasarkan paukon, yang dilaksanakan setiap 210 hari sekali, setiap 6 bulan sekali. Nah, inilah sebuah wujud dari pelaksanaan Dewa Yajna. Nah, perlu kami pahami kepada semua umat bahwa apa sih makna filosofi dari pelaksanaan yajna hari suci keagamaan ini perlu dipahami. Tidak sebatas kita melaksanakan dengan upacara ya hanya sembahyang pas hari suci seperti itu, tapi makna-makna ini harus kita pahami juga sebagai wujud kita mampu melaksanakan praktek namanya Dewa Yajna. Contoh misalnya ada hari suci agama Hindu berdasarkan sasih yang ada 2 jenis, yaitu hari raya Nyepi dengan hari raya Siwalatri. Nyepi itu perkiraan yaitu bulan-bulan Maret, yaitu tahun baru Saka. Sebagai umat Hindu, bagaimana kita harus mampu mengintrospeksi diri, harus mampu memperbaiki kekurangan-kekurangan kita, harus mampu menunjukkan rasa kedamaian dalam diri kita, bagaimana kita hidup di dunia ini dalam ajaran Hindu, tujuan kita adalah santih. Kita hidup di dunia ini tujuan mencari kedamaian, bukan hanya semata-mata kita mencari materi, mencari kedudukan. Tapi secara konsep Hindu, tujuan hidup kita adalah mencari kedamaian, yaitu Moksatam Jagat Ita Yaceti Dharma. Nah, bagaimana kita sebagai umat Hindu harus mampu damai dalam diri kita, damai dengan lingkungan kita, maka ini harus dikuatkan dengan proses pelaksanaan Hari Raya Nyepi. Nah, Nyepi ini sipeng itu artinya hening. Ini makna filosofi sebagai umat Hindu, apalagi di suasana politik, misalnya itu harus kita benar-benar sebagai umat Hindu bisa mewujudkan kedamaian dalam diri dan kedamaian di lingkungan kita. Nah, ini penting, makna filosofi dari Hari Raya Nyepi adalah santih atau kedamaian. Yang kedua, yaitu Hari Raya agama Hindu yang dilaksanakan setiap 1 tahun sekali umat sedharma, yaitu Hari Raya Siwalatri. Itu juga dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Siwalatri adalah hari raya suci agama Hindu sebagai payogan Batara Siwa, bagaimana umat Hindu diwajibkan melaksanakan berata, sehingga dengan berata ini umat Hindu akan diberikan sebuah anugerah, yaitu kebahagiaan. Dalam sastra Hindu dijelaskan yaitu diberikan surga, ketenangan. Maka di sini umat Hindu diwajibkan untuk melaksanakan berata. Berata itu adalah mengendalikan indria kita. Maka ada 3 berata dalam hari raya Nyepi itu yang area Siwalatri yang kita lakukan. Itu ada namanya monobrata, bagaimana kita tidak mengeluarkan kata-kata sembarangan, kita lebih mengeluarkan kata-kata yang bijak, bila perlu kita lebih banyak memikirkan Tuhan. Yang kedua ada namanya upawasa, yaitu kita tidak menikmati hidangan, tidak menikmati hiburan, kita mengendalikan indria seperti berpuasa. Itu yang ketiga ada namanya mejagre, yaitu kita tidak tidur. Dalam konsep Hindu tidak tidurnya artinya kita selalu waspada. Sebagai umat Hindu jangan sampai kita lengah, terjatuh ke hal-hal negatif. Ini makna filosofi dari pelaksanaan Hari Raya Siwalatri sebagai wujud dari pelaksanaan yaitu Dewa Yajna. Dan juga umat sedharma ada Hari Raya Suci Keagamaan Hindu yang kita laksanakan setiap 6 bulan sekali, yaitu ada Hari Raya Galungan, ada Raya Kuningan, ada Raya Saraswati, ada Raya Pagarwesi, dan masih ada Hari Raya Tumpek yang lain. Nah, ini juga perlu dipahami umat Hindu bahwa Hari Raya Suci ini juga makna terjemahan dari praktek Dewa Yajna. Hari Raya Galungan, mana filosofinya yang sudah kita pahami, yaitu bagaimana kemenangan Dharma melawan Adharma. Bagaimana kita sebagai umat Hindu selalu mengusahakan kebaikan itu mampu kita menangkan, melawan ketidakbaikan dalam kehidupan kita ini. Apalagi di zaman sekarang kan dijelaskan dalam sastra Hindu ini namanya zaman Kali Yuga. Hindu menjelaskan ada 4 zaman yang ada di dunia ini, ada zaman Kerta Yuga, kedua ada zaman Treta Yuga, ketiga zaman 2 Para Yuga, yang keempat zaman Kali Yuga. Nah, zaman Kali Yuga yang ada saat ini disebut dengan zaman yang paling rawan sebenarnya, zaman yang paling kuat kekuatan negatif dibandingkan dengan kekuatan positif. Maka sebagai umat Hindu, momen Hari Raya Galungan ini harus menjadi momen perjuangan bagi kita sebagai umat Hindu mampu memperjuangkan perbuatan-perbuatan baik yang harus kita mampu kuasai, harus mampu kita menangkan dalam hidup kita ini. Jangan sampai kita dikuasai oleh perbuatan-perbuatan tidak baik. Karena di lingkungan kita ini sesuai dengan zaman Kali Yuga, buat 75% kekuatan negatif yang ada di sekitar kita, hanya 25% kekuatan positif. Maka di zaman sekarang ini sangat sulit orang untuk melakukan perbuatan baik. Itu dijelaskan dalam sastra Hindu. Malah lebih gampang orang terpengaruh oleh perbuatan-perbuatan negatif. Nah, oleh sebab itu inilah momen Hari Suci Agama Hindu sebagai wujud pelaksanaan Dewa Yajna yang harus menyadarkan manusia untuk waspada jangan sampai perbuatan jahat ini menguasai kehidupan kita. Maka kebahagiaan itu tidak akan bisa kita capai. Nah, ini perlu dipahami.
Dan ada juga Arya Kuningan sebagai wujud kita sebagai umat Hindu menerima wahyu, menerima anugerah dari para dewa dan para leluhur. Ada juga Hari Raya Saraswati. Umat Hindu sangat menjunjung tinggi namanya pengetahuan. Ini perlu juga kami sampaikan kepada seluruh umat sedharma. Kita di Hindu sangat mengagungkan namanya pengetahuan. Bahkan kita rayakan setiap 6 bulan sekali hari turunnya ilmu pengetahuan. Kalau negara kita kan ada hari pendidikan. Iya, betul. Jadi Hindu pun ada hari turunnya ilmu pengetahuan suci disebut dengan Hari Saraswati. Maka sebagai umat Hindu, ini makna filosofinya adalah kita sebagai umat Hindu harus betul-betul mengisi diri kita agar berkualitas. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara melanjutkan pendidikan. Maka ini harus dipahami, bukan hanya dirayakan setiap 6 bulan sekali Hari Saraswati, tapi kita tidak maknai filosofi sebagai umat agama Hindu, bagaimana kita meningkatkan kualitas diri kita dengan yaitu menjunjung tinggi namanya pendidikan. Maka untuk mencapai sebuah kebahagiaan, ketenangan, mencapai sebuah kesuksesan, sebagai umat Hindu tidak boleh kita mengabaikan namanya pendidikan. Ini sudah jelaskan dalam sastra Hindu, disebut dengan Hari Raya Saraswati. Nah, termasuk ada Hari Raya Pagarwesi dan yang lainnya seperti itu. Nah, itu sangat banyak sekali praktek-praktek pelaksanaan upacara dewa yajna yang harus kita laksanakan sebagai umat Hindu agar benar-benar kita mampu mencapai namanya kebahagiaan. Iya. Tadi Bapak sudah menjelaskan sangat luas ya tentang tentang dewa yajna itu. Iya. Kemudian kan ada yang disebut dengan resi yajna. Apa sih itu resi yajna, Pak? Ya benar, selain dari dewa yajna yang pertama, bagian dari panca yajna, ada yang kedua disebut dengan resi yajna. Ya dalam ajaran Hindu, resi yajna ini adalah korban suci yang tulus ikhlas yang kita lakukan kepada orang-orang suci kita. Apa sih wujud prakteknya? Ini kan harus dipahami. Wujud praktek dari resi yajna sebagai umat Hindu adalah kita harus menerapkan ajaran-ajaran suci yang telah beliau berikan pada kita. Ini yang harus kita pahami. Jangan ada ajaran-ajaran suci yang diberikan kita tidak gunakan dalam kehidupan kita. Nah, contoh misalnya kitab suci yang telah dituliskan oleh para resi kita itu kita gunakan sebagai panduan dalam hidup kita. Ini penting sebagai umat Hindu agar kita mampu melaksanakan mana yang baik, mana yang tidak baik biar kita bisa pilah seperti itu. Nah, inilah salah satu wujud dari praktek melaksanakan namanya resi yajna, yaitu dengan mengikuti atau melaksanakan ajaran-ajaran suci yang beliau telah tulis dan turunkan kepada kita. Nah, ini penting. Yang kedua, resi yajna ini juga bisa kita lakukan seperti orang-orang suci kita yang masih ada, itu dengan melaksanakan namanya resi yajna, yaitu melaksanakan dana punyo, yaitu memberikan sedekah kepada orang-orang suci kita, karena beliau punya tugas yang sangat berat, punya tanggung jawab yang sangat berat, maka kewajiban kita sebagai umat Hindu untuk memberikan resi yajna berupa dana punyo kepada orang-orang suci kita, apakah berupa makanan, apakah berupa pakaian orang suci. Ini menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Hindu, karena dalam ajaran Hindu dijelaskan beliaulah yang menjadi perantara sebagai umat Hindu turunnya ajaran-ajaran suci ini. Contoh juga kita ini sampai besar seperti ini, siapa yang melaksanakan upacara keagamaan kita dari kecil, Dek Puspa? Pasti orang-orang suci kita yang mengantarkan kita sehingga kita menjadi anak yang seperti ini. Ini penting harus dipahami oleh umat Hindu. Jangan kita abaikan mereka, jangan kita tidak perhatikan mereka, dan jangan juga kita tidak laksanakan ajaran mereka. Nah, kalau kita ingin bahagia, laksanakanlah ajaran yang ditulis oleh para meresi kita yang diturunkan oleh Idus yang dewasa seperti itu. Iya, Pak. Nah, tadi Bapak itu ada menjelaskan tentang kitab suci ya? Iya, benar. Nah, kita sebagai umat Hindu, kitab suci apa saja sih yang dapat kita gunakan sebagai pegangan dalam kehidupan sehari-hari? Iya, pemirsa TPRI Sulawesi Tengah yang kami muliakan dan umat Hindu dimanapun Anda berada yang kami banggakan, memang berbicara tentang kitab suci yang telah kita miliki dalam ajaran Hindu itu sangat luas. Iya, betul. Dan sangat sulit kita mendapatkan satu konsep, satu kitab suci yang bisa kita tunjukkan. Karena memang ajaran Hindu kan sangat luas. Oleh sebab itu ada beberapa kitab suci yang bisa kita pegang sebagai acuan kita dalam kehidupan kita di masyarakat, dalam kehidupan kita rumah masing-masing. Salah satu misalnya ada kitab Sarsamuscaya, ada kitab Bhagawan Gita. Nah, mungkin contoh yang saya sebutkan, contoh kitabnya yaitu seperti ini, namanya kitab yaitu Bhagawan Gita. Kitab Bhagawan Gita ini boleh umat Hindu wajib digunakan sebagai pegangan kita sebagai umat Hindu agar kita paham bagaimana konsep ketuhanan dalam Hindu. Karena di sini jelaskan di kitab ini adalah kitab tentang konsep-konsep ketuhanan. Bagaimana cara kita mendekatkan diri sama Tuhan. Di situ ada ajaran disebut dengan ajaran yaitu Catur Marga Yoga. Dan yang kedua, sebagai umat Hindu boleh kita juga harus memahami atau pegang kitab namanya Sarsamuscaya. Ini kitab ini berkaitan dengan tuntunan kita sebagai umat Hindu dalam kehidupan kita di masyarakat
bagaimana kita bisa berbuat yang baik, karena di sini ajaran tentang catur pusa arta, tujuan hidup dijelaskan di sini. Ada dharma, arta, kama, dan moksa. Seperti itu konsep-konsep ajaran agama Hindu yang sebenarnya kitabnya cukup banyak. Ada kitab tentang upacarayatnya, ada buku pancayatnya, ada kitab tentang hukum-hukum agama Hindu, namanya kitab Menawa Dharma Sastra. Dan ada kitab Weda yang intisari, ada Rigweda, Samaweda, Yajurweda, Atharwaweda, itu cukup banyak kitabnya. Jadi paling tidak kita umat Hindu punya buku tuntunan. Di rumah kita masing-masing ada kitab Sarasamosaya, kitab Bhagawan Gita, punya doa sehari-hari. Nah itulah yang harus kita miliki sebagai pegangan kita sebagai umat Hindu, seperti itu. Iya, baik. Tadi, Bapak sudah menjelaskan kan tentang dewayatnya, fitrayat, resiyatnya. Kemudian yang ketiga ini fitrayatnya. Apa sih sesungguhnya Pak maksud atau arti dari fitrayatnya ini? Oke, pemirsa TVRI Sulawesi Tengah yang kami muliakan, yang ketiga dari pancayatnya yaitu disebut dengan fitrayatnya. Fitra itu artinya leluhur, yatnya itu artinya korban suci yang tulus ikhlas. Oleh sebab itu kita sebagai umat Hindu harus benar-benar mampu melaksanakan ajaran fitrayatnya ini dalam kehidupan kita sebagai wujud syukur kita kepada para leluhur yang telah menjadi perantara sehingga kita ini ada di dunia ini. Maka yang harus kita lakukan adalah sebagai umat Hindu, pertama adalah kalau orang tua leluhur kita telah meninggal, maka sebagai seorang anak, sebagai keluarga kita harus melaksanakan namanya upacara fitrayatnya. Kalau leluhur kita masih hidup di dunia ini, maka yang harus kita lakukan adalah membuat mereka bahagia, mengikuti apa menjadi saran dan perintah mereka, dan menjaga termasuk merawat mereka. Ini yang harus dilakukan sebagai umat Hindu, agar benar-benar kita bisa meringankan beban utang kita kepada leluhur. Maka dengan melaksanakan upacara atau kegiatan disebut dengan fitrayatnya. Inilah yang harus dilaksanakan sebagai umat Hindu, agar benar-benar kehidupan kita mesti bahagia, seperti itu. Iya Pak, berarti apa sih yang disebut dengan leluhur yang ada di rumahnya kita, terus itu leluhur yang masih sudah tidak ada, begitu Pak? Yang disebut dengan leluhur dalam ajaran Hindu itulah orang yang menjadi perantara sehingga kita lahir di dunia ini. Kalau kayak adik Puspa punya leluhur, itu ada mama, ada bapak, ada kakek, ada nenek, ada buyut. Itu leluhur semua namanya. Dalam konteks Hindu itu namanya leluhur adalah orang yang menjadi perantara sehingga kenapa saya lahir di dunia ini. Nah itulah disebut dengan leluhur. Namun dalam konteks leluhur ini ada dua. Ada leluhur yang sudah tidak ada, itu disebut dengan pitaroyang atau petaro guru, yang kita biasa dalam Hindu setelah orang tua atau leluhur atau kakek nenek kita meninggal, kita buatkan upacara, habis itu beliau disebut dengan pitaroyang. Itu leluhur yang sudah mendahului kita. Ada leluhur yang masih hidup di rumah seperti orang tua kita, kalau masih ada kakek nenek, itu namanya leluhur skala. Maka dalam konsep Hindu boleh dikatakan ada leluhur niskala, ada leluhur skala. Kalau leluhur skala itu leluhur yang masih hidup, itu orang tua termasuk kakek nenek. Kalau leluhur niskala, itu leluhur yang sudah mendahului kita, disebut dengan pitaroyang. Nah itulah sebenarnya harus dipahami. Dua-dua ini harus kita hargai. Tidak boleh kita hanya menghargai leluhur kita yang masih hidup, atau hanya menghargai leluhur kita yang sudah mendahului kita. Dalam konteks Hindu, leluhur secara skala maupun niskala, ya leluhur yang sudah meninggal ataupun leluhur yang masih hidup, dua-duanya harus kita hargai. Dengan jalan apa? Ya kalau leluhur yang masih hidup, seperti jelaskan tadi, mari kita jaga, kita rawat orang tua kita atau kakek nenek kita, kita berikan kebahagiaan sama dia, jangan buat dia kecewa. Kalau leluhur kita yang sudah tidak ada, mari kita puja beliau, minta petuntun beliau, tunjukkanlah bahwa kita menjadi anak yang betul-betul menjadi anak yang dapat membanggakan keluarga. Seperti itu aja konsepnya, sederhananya seperti itu. Nah, dalam agama Hindu itu kan Pak, seperti leluhur yang sudah mendahului kita, pasti dibuatkan suatu upacara ngaben gitu Pak. Apa sih sebenarnya dari makna ngaben itu Pak? Ngaben dalam konsep Hindu ini perlu dipahami oleh semua umat Hindu, bahwa ngaben inilah sebuah sarana, sebuah upacara keagamaan yang dilakukan oleh umat Hindu untuk mengantarkan roh sang Atman atau Atman para leluhur kita yang mendahului kita untuk mendapatkan jalan yang sesuai dengan karmanya. Upacara ngaben itulah sebagai upacara untuk mempralino atau mengembalikan unsur Panca Mahabhuta. Maka konsep ngaben inilah bagaimana
dalam Hindu kalau orang meninggal ini agar rohnya atau atmannya Iya. ini agar berjalan sesuai dengan karmanya. Kita mengenal dalam Hindu namanya konsep perjalanan sang atman setelah kematian. Ada namanya alam surga, ada alam neraka yang harus dilalui sesuai dengan karmanya masing-masing kalau dia belum bisa mencapai namanya moksa. Maka ngaben ini kendaraan. Sebuah kendaraan, sebuah sarana untuk mengantarkan roh leluhur kita ini agar mengalami proses sesuai dengan karma. Tapi bukan untuk menghapuskan dosa, ingat ya. Upacara ngaben itu tidak ada konsep menghapuskan dosa, tapi sebagai sarana untuk mengembalikan unsur pancamabuta dan mengantarkan perjalanan sang atman agar sesuai dengan karmanya, seperti itu. Berarti dosa itu tetap kita Dosa itu didapatkan gitu ya Pak? melekat pada sang atman dan dia tidak bisa dihapus dengan upacara seperti itu. Dan itu harus dilaksanakan, harus diterima sesuai dengan karmanya masing-masing. Itu konsep Iya. Hindu. Baik Pak. Baik Pak, sebelum kita melanjutkan perbincangan ini, mari kita saksikan pariwara berikut ini. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, kembali lagi dalam mimbar agama Hindu. Sebelum kita melanjutkan perbincangan kita, mari kita dengarkan kembali pembacaan sloka yang dibawakan oleh Melan dan Wiratna. Dipersilakan. Sarasamuscaya Sloka 102. Yang artinya, bahkan jika seseorang terus membunuh sampai akhir hayatnya, musuh tidak akan habis. Tapi dia yang tahu bagaimana mengendalikan amarahnya, tidak punya kebencian lagi. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, mari kita berbincang lagi dengan narasumber. Nah baik Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan tentang bagian dari pancayatnya, sudah 3 Bapak jelaskan. Ya. Terus ada lagi yang disebut dengan manusiayatnya. Apa sih sebenarnya manusiayatnya itu Pak? Ya, bagian keempat dari
pancayatnya, yaitu disebut dengan manusayatnya. Ya perlu kami sampaikan kepada umat sedharma, umat Hindu, bahwa manusayatnya ini merupakan sebuah yadnya yang harus kita lakukan sebagai umat Hindu agar kita benar-benar menjadi anak yang berbakti kepada leluhur dan juga berbakti kepada hidup yang dewasa. Maka manusayatnya ini makna filosofinya lah bagaimana kita sebagai umat Hindu melaksanakan upacara keagamaan atau korban suci yang tulus ikhlas dengan tujuannya adalah memanusiakan manusia, membentuk perilaku manusia yang baik. Maka dalam praktek-praktek keagamaannya itu ada upacara-upacara keagamaan yang harus kita lakukan sebagai umat Hindu untuk kita sebagai umat manusia. Salah satu misal contohnya yaitu upacara menggedong-gedongan bagi ibu hamil umur 5 atau 6 bulan. Ada upacara kepus-puser, ada upacara 3 bulan, ada upacara 6 bulan atau otonan, ada upacara naik dewasa atau raja swala, ada upacara potong gigi, bahkan sampai upacara pawiwahan. Itu termasuk upacara manusayatnya yang dilakukan dengan harapan dan tujuan sebagai umat Hindu agar kita benar-benar mampu menjadi manusia yang baik seperti itu. Makanya upacara manusayatnya lah bagaimana kita harus mampu memanusiakan manusia dengan cara melaksanakan upacara-upacara keagamaan. Ini sebenarnya makna filosofi yang harus dipahami oleh umat Hindu. Maka jangan pernah kita abaikan upacara-upacara ini karena tujuan kita lah mengantarkan agar kita menjadi orang yang baik seperti itu. Oh iya Pak. Iya. Nah terus bagian yang kelima ini kan butayatnya ya? Iya. Nah apa sih itu butayatnya itu Pak? Ya, butayatnya adalah korban suci yang tulus ikhlas yang dilakukan oleh umat Hindu untuk menetralisir kekuatan-kekuatan negatif atau pengaruh-pengaruh negatif yang ada di lingkungan alam atau dunia ini. Ini bagian dari pancayatnya yang kelima. Nah, sebab itu sebagai umat Hindu untuk menjaga keseimbangan alam ini kan harus menjaga keseimbangannya. Untuk menetralisir kekuatan negatif alam ini, maka umat Hindu itu diwajibkan untuk melaksanakan kegiatan butayatnya. Sebuah upacara yang dilakukan sebagai penyadaran kita sebagai umat Hindu bahwa alam ini harus kita jaga. Karena dalam konsep penciptaan Tuhan di dunia ini, Tuhan menciptakan 3 jenis kehidupan yang namanya pertama tumbuh-tumbuhan, yaitu memiliki eko permana, yang kedua adalah binatang, yaitu memiliki dwi permana, memiliki 2 kekuatan, yang ketiga namanya manusia. Makhluk yang paling sempurna diciptakan oleh Tuhan, memiliki 3 permana, atau disebut dengan memiliki bayu, sabda, idep, punya tenaga, bisa berbicara, dan punya pikiran. Maka dengan kelebihan manusia inilah manusia diharapkan mampu menjaga keseimbangan alam dan bukan merusak alam. Nah, makna filosofi dari upacara butayatnya adalah kekuatan-kekuatan negatif ataupun secara nyata perilaku-perilaku negatif dari manusia itu jangan sampai dilakukan. Maka ini menjadi hal penting sebagai umat Hindu untuk bisa mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan dalam kehidupan kita. Nah, ini yang menjadi tekanan dari ajaran pancayatnya. Ya, kami berharap kita sebagai umat Hindu, mari kita laksanakan ajaran pancayatnya dengan baik dalam kehidupan kita masing-masing, agar benar-benar tujuan kita sebagai umat Hindu mencapai kebahagiaan secara lahir dan batin, moksartam jagat itaya cati dharma bisa kita wujudkan dengan melaksanakan praktek yadnya disebut dengan pancayatnya ini, seperti Pak, itu. tak terasa Pak ya waktu yang membatasi perbincangan kita pada hari ini. Baik sebelum kita mengakhiri perbincangan kita ini, bisa Bapak berikan kesimpulan kepada pemirsa tentang materi yang telah Bapak bawakan. Oke, baiklah pemirsa TPRI Sulawesi Tengah yang kami muliakan dan umat Hindu dimanapun Anda berada yang kami banggakan. Sesuai dengan topik yang kita bahas hari ini yaitu berkait dengan yadnya, kami sebagai tokoh agama Hindu mengajak kepada kita semua, mari kita laksanakan ajaran Hindu dengan baik, mari kita laksanakan ajaran yadnya dalam kehidupan kita, karena yadnya ini menjadi hal yang harus kita lakukan sebagai wujud kita untuk meringankan beban hutang kita yang disebut dengan Trirenam tadi, utang kepada Ido Sing Dewasa, Dewa Renam, utang kepada Resi Renam, utang kepada leluhur disebut dengan Pitra Renam. Nah, ini harus kita lakukan dengan mempraktekkan ajaran pancayatnya. Mari kita laksanakan dalam kehidupan kita masing-masing ajaran pancayatnya ini dengan baik, dengan sempurna, sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Yang pertama, melaksanakan dewa yadnya dalam kehidupan kita, salah satu dengan rajin sembahyang, melaksanakan upacara keagamaan. Yang kedua adalah upacara resiatnya, yaitu dengan melaksanakan ajaran-ajaran suci dalam agama Hindu sesuai dengan kitab suci kita. Dan yang ketiga adalah pitrayatnya, yaitu dengan cara kita melaksanakan pitrayatnya, upacara pengabenan bagi leluhur kita yang telah mendahului kita dan menghargai, menjaga, merawat leluhur atau orang tua kita yang masih ada di dunia ini. Dan yang keempat adalah manusayatnya, kita sebagai umat Hindu harus melaksanakan upacara-upacara keagamaan untuk melaksanakan bagaimana kita sebagai umat Hindu mampu menjadi manusia yang baik. Dan yang kelima adalah butayatnya.
Kita sebagai umat Hindu harus menjaga keseimbangan alam, menetralisir kekuatan-kekuatan negatif. Jangan kita sebagai umat Hindu merusak alam semesta ini. Karena alam inilah memberikan kebahagiaan, memberikan ketenangan pada kita semua. Sekian yang dapat kami sampaikan. Semoga umat Hindu dimanapun berada mampu melaksanakan ajaran-ajarannya dengan baik. Baik, terima kasih Pak. Pemirsa TVRI Sulawesi Tengah khususnya umat Hindu dimanapun Anda berada, demikianlah tadi perbincangan yang telah kita lalui. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa dalam acara Mimbar Agama Hindu yang akan datang dan saya akhiri dengan Pramasanti. Om Santi 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 Om.